Para store manager pasti paham bahwa biaya operasional terbesar kita itu datangnya dari gaji tim. Nah, yang kadang-kadang kita lupa ada beda antara store sales dengan store attendance. What do you mean? Sales dan attendance ini indikator kinerjanya berbeda, jadi akibatnya nanti struktur remunerasinya juga beda. Kalau yang sales itu seharusnya melibatkan komisi, sedangkan kalau yang attendance harusnya remunerasinya bersifat lebih fix. Nah, pertanyaannya sekarang kapan toko kita itu butuh sales store dan kapan toko kita butuh store attendance? Minimal ada 3 kriteria kapan toko kita itu lebih butuh store attendance. Yang pertama, ketika pengunjung di toko kita itu sebetulnya tidak butuh jasa konsultasi untuk mereka beli. Misalnya barang-barang berbiaya rendah seperti alat tulis, kemoceng, dan seterusnya. Nggak perlu konsultasi, mereka lihat, mereka suka, mereka beli, selesai. Kriteria kedua adalah barang-barang itu mungkin butuh penjelasan khusus, tapi penjelasannya ini sebetulnya bisa dijelaskan secara tertulis dan sederhana. Ini sudah cukup untuk mendorong keputusan pembelian para pengunjung. Contohnya misalnya seperti susu atau snack, di balik kotak itu ada keterangan bahan-bahan yang digunakan apa aja, dan ini sudah cukup untuk mendorong mereka lebih yakin beli yang ini atau lebih yakin beli yang sana. Kriteria ketiga adalah ketika fasilitas dan tools dan layout dari toko kita itu sudah mampu untuk mendorong pengunjung yang hanya mau lihat-lihat, ragu-ragu mau beli apa enggak, jadi akhirnya yakin mau beli sesuatu, bahkan dia upsell. Maunya beli barang A tapi berakhir dengan beli A, B, dan C. Contohnya misalnya begitu pengunjung masuk, dia sudah langsung bisa tahu barang promo di mana, hot item di mana, kategori lorongnya itu jelas, urutan lorongnya juga sangat jelas. Nah, sekarang pertanyaannya, kapan toko itu lebih butuh sales store daripada sekedar store attendance? Yang pertama, toko kita butuh sales store ketika pengunjung mempersepsi bahwa toko kita menyediakan barang mahal atau barang yang lebih mahal daripada yang lain. Jadi misalnya sama-sama jual figura, tapi figura di toko kita harganya 1 juta, figura di luar sana harganya 500.000. Nah, tugas sales itu seharusnya adalah menolong calon pengunjung itu menjawab pertanyaan ini. Kenapa aku harus beli yang mahal kalau aku bisa dapat yang lebih murah di luar sana? Contoh kedua, kapan toko kita lebih butuh store sales daripada store attendance? Ketika barang kita itu berkaitan dengan estetika. Pertanyaan yang harus kita bantu selesaikan di kepala prospek itu adalah, apakah barang ini cocok untuk aku apa enggak? Nah, titik kritisnya adalah para sales itu kalau semuanya dibilang cocok, maka dia kehilangan fungsinya sebagai seorang sales. Kelompok yang ketiga adalah ketika barang yang kita jual itu seandainya disediakan spek secara tertulis, justru membuat prospek itu makin bingung untuk beli dan bukannya makin yakin untuk mengambil keputusan pembelian. Contoh paling gampang dalam hal ini misalnya laptop, handphone. Kalaupun kita sajikan spesifikasi ini RAM-nya berapa, prosesornya apa, kebanyakan prospek tidak paham apa fungsi spesifikasi itu bagi dia. Yang kita tanyakan misalnya adalah, kalau anakku itu butuhnya untuk mengerjakan tugas sekolah yang begini, ini cocok apa enggak? Cukup apa enggak? Jadi kalau store attendance itu fungsi utamanya adalah maintaining, menjaga ruangan toko itu. Memastikan barang pasti ada di tempatnya, terdisplay dengan baik, stoknya aman, datanya beres. Tapi kalau sales tujuannya bukan sekedar membuat pengunjung itu merasa nyaman, tapi menolong pengunjung itu merasa bisa membuat keputusan pembelian yang terbaik. Jadi dari kacamata finance, kita menambah store sales itu untuk menaikkan omset. Sedangkan kita menambah store attendance itu untuk memperlancar proses operasional.